Pagi guys, jadi hari ini gue akan pergi ke Cafe Aceh Indonesia untuk ngajuin visa ke Korea. Dan gue akan kasih tahu lo prosesnya gimana aja, supaya kalian gak usah cari tahu lagi ya, susah payah. Gue akan kasih tahu prosesnya apa aja yang diperluin. Ikutin video gue. Oke guys, jadi sebelum gue lanjut ke gimana cara gue apply visa, gue mau cerita sedikit aja. Mungkin kalau kalian gak mau denger ini, kalian boleh skip langsung ke bagian apply visanya gimana. Cuman ini cerita pribadi gue yang gue mau share ke kalian. Dan ini sebenarnya alasan kenapa gue akhirnya memutuskan untuk pergi ke Korea sendiri di tahun 2022 ini. Jadi bermula dari tahun 2021, which is a very hard year for me. Dan itulah juga kenapa alasannya gue resign di tahun 2021 dari perusahaan lama gue. Gue mengambil waktu 1 bulan off, gue gak kerja. Dan di bulan itu gue bener-bener self-reflection lah ya. Gue lihat apa sih yang salah di hidup gue gitu. Kenapa gue merasa hampa banget, kenapa gue stres banget gitu kan. Dan itu juga kenapa akhirnya gue memutuskan untuk membuat list of things that I wanna do in 2022. Salah satunya adalah untuk pergi jalan-jalan sendiri ke luar negeri with my own money. Karena menurut gue itu sesuatu yang gue pengen banget cobain at least 1 kali seumur hidup gue. Kenapa harus tahun 2022 gitu? Kenapa harus the next year? Karena gue merasa my youth is almost over ya. Mungkin gue masih 22 sih, cuman lu kebayang gak sih lu umur 23, 24 lu lama-lama makin delay, lu makin gak ada waktu sebenarnya untuk bisa jalan-jalan sendiri gitu kan. Akhirnya gue this year I have to do it gitu kan. Kan gue pergi ke Korea ini bulan Desember ya. Kenapa gak di pertengahan tahun, kenapa gak di awal tahun? Karena gue baru masuk ke perusahaan baru itu di bulan Januari awal tahun. So ada adaptation phase-nya gitu lah ya. Dan akhirnya gue ngeliat ya kayaknya bulan Desember ini gue udah bisa lah ya ninggalin kerjaan gue cukup lama. Gue cuti 10 hari just to go to Korea and bener-bener have fun di Korea. Dan gue gak mau mikirin uang. I've saved a lot for this trip. Jadi gue gak mau mikirin uang, gue mau hedon tapi ya tetap secukupnya sih. Gue yang gak yang kayak Gucci bag, ya kan, gak kayak Dior, gak kayak you know. Tapi intinya gitu, gue excited banget sih honestly ke Korea ini. Dan it's been one of my lifetime dreams semenjak gue SD suka Korea. I've always wanted to go there. Dan akhirnya kesampaian tahun ini with my own money. It's been a blessing and really I'm just very grateful. Ya mungkin I hope you guys, kalau misalnya kalian lagi ngerasa stress, lagi if you guys feel like it's your life ain't going anywhere, it's not going up, right? It's stagnant. Kalian pasti ngerasa kayak jenuh banget kan? Take a time off. Karena menurut gue 1 bulan dimana gue bener-bener nggak kerja itu dan gue bener-bener self reflection on myself, I see things a lot different. Ya sebenarnya lu kalau misalnya merasa kayak tapi gue nggak ada uang, then you'll never gonna make it. Lu harus mikir kayak gini, how much do I need to save to go there? And you save that much. And once you save that much money, you go there. Don't think about other things. Karena kalau nggak you sacrifice your own happiness for things that you don't even know will happen, ya kan? Karena lu save up for the future, which you don't know what will happen. Uang lu itu bisa aja hilang, men. Lu nggak akan pernah tahu. So try to live in the moment menurut gue. Karena kalau misalnya lu bener-bener just focus on the long term goal, which is good actually, but if you do focus on that, you're gonna lose your happiness eventually. So I hope my story resonates with you. Lanjut ke gimana cara gue bikin visanya. Let's go. Oke, short disclaimer sebelum kalian lanjut nonton video gue. Jadi visa yang gue ajuin ini adalah visa single entry untuk tourism. Jadi kalau misalnya kalian punya kebutuhan yang berbeda, langsung cek link ini dan cek persyaratannya apa aja. Secara proses harusnya nggak beda jauh sih guys. Paling dokumen yang dimintanya aja sih yang beda. Nah, lokasi pengajuan visanya itu bukan di Kedubes ya guys, tapi di Cafe Aceh Indonesia, di Lotte Shopping Avenue Mall, Jakarta Selatan, lantai 5. Untuk jam operasionalnya di jam 9 sampai jam 3 untuk pengajuan visa dan jam 11 sampai jam 5 untuk pengambilan visa. Dan cuman buka di Senin sampai Jumat ya guys. Ini dia Cafe Aceh Indonesia. Cantik banget ya guys. Nggak susah kok carinya, kalian langsung tanya aja ke Satpam Cafe Aceh Indonesia sebelah mana. Dan lokasinya itu persis sebelah lift guys, jadi tenang aja nggak akan hilang. Dan gue saranin untuk datang pagian ya guys, karena ini gue nyampe jam 8.40 aja udah banyak banget yang ngantri guys. Pas jam 9 teng pintu dibuka dan gue langsung menuju ke meja di belakang karena masih ada formulir pendaftaran yang belum gue isi. Gue saranin untuk ngisi formulir pendaftaran ini di rumah sih guys, karena
Ya, supaya kalian nggak lama lah ngantrinya. Oke, karena udah ngebahas formulir pendaftaran, gue langsung bahas dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan visa ya guys. Jadi yang pertama, of course, ada application form atau formulir pendaftarannya. Ini kalian bisa langsung cek aja di websitenya Cafe Aceh, yang seperti gue tampilin di layar. Dan kalian bisa unduh dulu nih, bisa download dulu supaya kalian tahu cara isinya gimana. Dan yang kedua itu pas foto, karena pas foto itu kalian harus tempel di application form ini guys. Pas fotonya harus layar putih dan ukurannya 3,5 kali 4,5 cm. Yang ketiga, paspor. Bawa yang asli dan sediain fotokopiannya juga ya guys. Yang keempat, sertifikat hubungan keluarga. Ini bisa kartu keluarga atau akte kelahiran. Walaupun yang diminta cuma fotokopiannya, tapi jangan lupa bawa yang aslinya juga ya guys. Oh iya, dan gua kemarin bawa dua-duanya sih guys, untuk jaga-jaga aja. Dan kalau kalian ada dua-duanya, nggak ada salahnya sih bawa dua-duanya. Yang kelima, ada dokumen pembuktian identitas. Nah, di sini ada 4 kategori guys, pegawai, wira swasta, pelajar, dan tidak bekerja. Nah, karena gue pegawai, jadi gue bahas lebih detail di kategori pegawai ini. Ada 2 hal yang harus kita lampirkan guys. Pertama, surat keterangan kerja. Ini biasanya tinggal minta ke HR masing-masing sih. Tapi dicek lagi aja karena isinya harus ada nama PT, nomor telepon PT, alamat PT, nama HR yang nerbitin, nomor teleponnya berapa, dan posisinya di kantor itu sebagai apa. Dan untuk data kalian juga harus ada nama kalian, NIK kalian, mulai kerja dari kapan, posisi di kantor itu statusnya apa atau levelnya apa. Dan ini harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu. Dan yang paling penting ini harus original guys, artinya ditandatangan dan dicap basah oleh HR yang nerbitin. Yang kedua, kalian harus lampirin sertifikat pajak atau SPT. Dan yang dilampirkan hanya SPT 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian daftar tahun 2022, lampirkan SPT tahun 2021. Dan untuk SPT, ini boleh fotokopian aja, jadi nggak perlu yang asli. Kalau untuk wira swasta, kalian perlu lampirin pendaftaran usaha dan SPT 1 tahun sebelumnya. Untuk pelajar, surat keterangan pelajar dari sekolah tempat bersekolah saat ini. Dan kalau kalian nggak bekerja, sertifikat kelulusan dari sekolah terakhir. Yang keenam dan yang terakhir adalah dokumen persyaratan. Kalau misalnya orang dewasa, kita perlu lampirkan dokumen asli rekening koran tabungan 3 bulan terakhir atas nama kita sendiri. Kalau nggak bisa, ini bisa diganti menjadi surat pernyataan dan fotokopi sertifikat kepemilikan kendaraan atau tagihan kartu kredit 3 bulan terakhir. Kalau misalnya pemohonnya adalah anak di bawah umur, harus dilampirkan dokumen rekening koran 3 bulan terakhir milik orang tuanya yang membiayai perjalanannya, dan juga harus melampirkan fotokopi surat keterangan kerja, fotokopi identitas orang yang membiayai perjalanannya. Jadi sedikit agak ribet sih kalau di bawah umur. Oh iya, karena ini adalah visa wisata umum atau kodenya tuh C39, masa berlakunya cuma 3 bulan semenjak penerbitan dan masa izin tinggalnya itu 30 hari ya guys. Artinya, kalian bisa ke Korea dalam waktu 3 bulan semenjak visanya diterbitkan. Tapi begitu kalian masuk Korea, kalian cuma boleh tinggal 30 hari di Korea dan abis itu harus balik ke negara asal. Begitu dokumen udah siap, kalian ngambil nomor antrian aja tuh di situ, dan nanti kalian akan dipanggil ke loket yang ada di depan video gue ini. Dan nanti kalian akan dapat semacam bukti pengajuan visa kayak gini nih. Dan ini nggak boleh hilang ya guys, karena kalian pas ngambil harus pakai ini lagi. Nah, ini dipakai juga untuk bayar ke kasir, caranya ngambil nomor antrian di mesin hitam tadi, dan ngantrinya tuh di loket 21-18 ini. Dan ini adalah harga untuk yang lain, boleh di-post guys kalau mau. Oke guys, begitu aja proses pengajuan visanya. Jujur nggak susah sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai agen untuk ngajuin visa itu sebenarnya bisa juga, cuman harganya lebih mahal aja. Dan ya menurut gue kemarin tuh gue cuma sekitar 1 jaman doang kok di situ dan beres, karena ya masih pagi sih. Jadi datangnya pagian. Dan honestly guys, gue mau sedikit cerita aja. Mungkin di Korea nanti gue akan ngevlog juga. So ini honestly belum tahu sih, cuman kalau misalnya gue ngevlog, gue pasti akan upload di YouTube dan gue bakal banyak-banyak juga nge-live di TikTok. So jangan lupa follow TikTok gue dan Instagram gue. Annyeong, see you next time.